warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Fada, senang sekali rasanya saya Gek Liwa kembali menyapa kalian semua pada program Q&A session pada program Fada FM Reborn. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Masya Allah, ini audiens kita pada siang hari ini semangat-semangat banget ya. Berarti siap juga menerima materi sih? Materi? Menurut kalian ini materi nggak buat kalian? Materi. Materi kan? Ya, karena ilmu ya, karena ilmu. Oke, kita membahas tentang perempuan. Nah, kalau soal perempuan tuh kira-kira apa yang ada atau muncul di benak kalian? Apakah seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang? Atau seorang istri yang kerjaannya di dapur? Atau independent woman yang pendidikan, karir? Nah, kita bahas nih. Terus gimana sih sebenarnya Al-Quran memandang perempuan? Kan gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, tema kita pada siang kali ini yaitu adalah The Quranic Woman, menggali nilai-nilai Al-Quran tentang perempuan, fikih wanita, dan peran muslimah di era modern. Keren banget nih guru kita. Oke, telah hadir bersama kita narasumber yang Masya Allah, Tabarakallah, Ustazah, Bunyai, Bu Hajjah, kita tidak tahu. Mari kita lihat saja di kamera ya. Beliau adalah Kak Galuh Pramesi Parawangsa selaku Kepala Bagian Umum Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran Nurul Jadid. Maka Kak Galuh. Masya Allah ya. Masya Allah, Tabarakallah kan. Mari kita sambut dulu Kak. Kak, selamat siang. Siang. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya, selain narasumber yang hebat ini sudah di depan, kita juga didampingi oleh dua panelis yang insya Allah kayaknya kritis-kritis. Beliau ini juga aktivis dan punya peran di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Oke, yang pertama, panelis kita itu akan memberikan perspektif dari sudut pandang generasi muda. Panelis pertama adalah Kak Siti Mas'uda selaku Koordinator Mu'alimat Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran Nurul Jadid Wilayah Al-Hashimiyah. Selamat siang Kak. Siang, selamat siang semuanya. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, panelis kedua kita nih ada Kak Ismiyah Khilyati Salwa yang akrab dipanggil dengan Kak Salwa. Beliau adalah mahasiswi aktif sekaligus organisator dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Nurul Jadid. Oke, selamat siang Kak Salwa. Selamat siang Kak. Ceria-ceria, Masya Allah, Tabarakallah, pembahasannya perempuan Al-Quran. Ini afdol banget nih kayaknya nih. Oke, udah kepo kan? Udah kepo? Langsung saja kita tanya. Nah, ini kan kasusnya sekarang nih Kak. Ada yang beranggapan bahwasanya perempuan itu bertumbuh tidak memiliki batasan. Dia bebas mau kemana aja, dia bebas mau jadi apa, dan dia tidak memiliki batasan gitu Kak. Nah, sedangkan ada yang berpemikiran bahwasanya perempuan itu ya udah dia diciptakan hanya untuk pendamping hidup. Ya. Jadi gimana sih Kak sebenarnya Al-Qur'an itu memandang perempuan? Sebenarnya kalau kita kembali lagi ke Al-Quran, Allah memandang manusia, lelaki dan perempuan itu sama-sama dimuliakan. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu ialah yang takwa, seperti itu. Jadi tidak ada posisi manusia lelaki dan perempuan itu tidak ada batasannya. Maksudnya tidak ada di atas atau di bawah, tetapi diukur dari kualitas keimanannya. Oh, Masya Allah, Tabarakallah ya. Ternyata sebenarnya Al-Quran itu memuliakan kepada kaum perempuan. Jadi bukan berarti kita ditindas, bebas ya, bukan seperti itu ya kan ya. Nah, tapi nih Kak, saya masih sering menemukan komentar di media sosial yang mengatakan bahwa perempuan itu dalam Islam tidak bebas, tapi bahkan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jadi menurut Kak Galuh nih, kenapa stigma seperti ini masih sering muncul? Nah ya, saya sering mendengar stigma seperti itu. Karena ya menurut saya, selain ini didasari dengan pemahaman yang kurang luas, karena ya kita di sini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak semua berpendidikan seperti itu. Jadi didasari dengan kepemahaman yang kurang luas seperti itu. Jadi yang kedua itu juga didasari dengan tradisi yang mengikat, sehingga tradisi ini menjadi batasan sehingga manusia itu tidak bisa berpikir dengan luas. Berarti yang perlu diluruskan itu pemahamannya.
bukan agamanya, gitu ya. Oke, coba saya ingin minta tanggapan dari para panelis. Yang pertama mungkin dari panelis pertama dulu. Menurut Kak Mas Uda ya, kita panggil Kak Mas Uda enak? Enak. Oke. Menurut Kak Mas Uda sebagai generasi muda, mengapa banyak teman-teman seusia kita nih masih memiliki persepsi keliru mengenai perempuan dalam Islam? Jadi kalau menurut saya sekarang banyak banget ya pengaruh media sosial tuh sangat besar bagi kita. Jadi hari ini informasi itu sangat mudah untuk didapat. Jadi banyak potongan video atau juga kutipan-kutipan yang membuat menjadikan kita salah pahaman. Nah, dimana kan kalau kita memahami Al-Quran itu tidak hanya dari satu ayat saja, tapi kita harus tahu tafsirannya, kita harus tahu konteksnya, seperti itu. Oh iya. Bener sih ya katanya panelis kita yang pertama. Kemudian saya tanyakan kepada panelis kedua, apa kira-kira tantangan terbesar seorang perempuan muslim saat ini? Jadi tantangan perempuan muslimah pada era sekarang itu bukan hanya perkembangan zaman, bukan hanya karena perkembangan zaman, akan tapi perempuan muslimah sekarang itu tantangannya adalah mengikuti standar media sosial, entah itu dari kecantikan atau penampilan gitu, lebih ke insecurity gitu. Padahal di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 13 itu bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi wahai manusia, Allah itu kan telah menciptakan ya manusia dari laki-laki dan perempuan, dan juga dan juga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, sedangkan siapakah orang yang manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, paling mulia? Itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau kita pembahasannya itu tentang Al-Quran. Nah, saya jadi teringat salah satu kisah yang sering kita dengarkan, yaitu Sayyidah Khadijah ya. Yang beliau itu kan Masya Allah, tabarakallah, sukses, iya, cantik, iya, yang mana kesuksesannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi diserahkan semuanya sepenuhnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, kalau boleh kita simpulkan nih Kak Galuh, apa kira-kira nilai paling penting yang harus dimiliki perempuan muslim di era modern? Kalau kita tarik kesimpulan ya, ada beberapa hal menurut saya yang bisa dijadikan prinsip. Yang pertama, yang pasti ilmu, karena segalanya kalau kita dasari dengan ilmu, kita tidak mudah tergoyah mengambil keputusan yang salah secara teori seperti itu. Karena sejatinya dalam mengambil keputusan, apalagi seorang perempuan ya, seorang perempuan ini sangat berpengaruh kepada sesuatu yang berbau hedonisme, kenikmatan seperti itu. Jadi kita jika tidak didasari dengan ilmu yang kuat, bakal goyah gitu. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, akhlak. Itu akhlak. Karena sehebat apapun seseorang, jika tidak memiliki etika ataupun tidak memiliki akhlak, dia tidak akan dipandang baik ataupun tidak akan dimuliakan oleh seseorang. Dan yang terakhir, menurut saya selain ilmu dan akhlak, itu adalah percaya diri. Karena percaya diri itu tidak bisa langsung plek kita harus percaya, karena kita harus dilatih seperti itu. Percaya diri adalah menjadi branding yang pertama sebelum kita dikenal jauh oleh seseorang. Oke, ada 3 tadi ya, 3 poin dari Kak Galuh. Yang pertama, memiliki ilmu. Ketika seorang perempuan itu memiliki ilmu, maka ilmu itu yang akan mengangkat derajat seorang perempuan, begitu kan? Kemudian yang kedua akhlak, dan yang ketiga percaya diri. Percaya diri dulu, baru branding kalian bisa dikenal banyak orang. Gitu tadi katanya. Oke, Masya Allah sekali ya. Jawabannya ini sangat menyejukkan hati kan begitu. Nah, sebelum kita tutup ini ya, sesi pertama kita, saya ingin meminta satu kalimat inspirasi nih dari para panelis. Mungkin bisa dari Kak Mas Uda dulu selaku panelis pertama. Pesan saya untuk kita semuanya sebagai perempuan, jadi kita jangan belajar Islam. Tidak hanya perempuan ya, untuk semua generasi perempuan ataupun laki-laki, kita sebagai orang Islam mau belajar Islam jangan hanya mengambil dari potongan video saja, tapi kita
mari kita buka lagi Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita pahami tafsirnya, dan juga kita belajar pada guru yang memang benar-benar paham akan ilmu tersebut. Seperti itu. Sangat ini juga ya, klop banget nih jawabannya. Mungkin dari penulis kedua, Kak Salwa. Pesan saya bagi muslimah Indonesia itu adalah saya mengajak teruslah bermimpi yang tinggi dan jadilah wanita hebat yang bisa meneruskan perjuangan-perjuangan para ulama, dan jadilah generasi Qurani yang mana bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan, akan tapi sebagai kompas dalam kehidupan. Masya Allah, tabarakallah, tepuk tangannya dulu. Bagus, sini panitianya oke, narasumbernya oke, penonton-penontonnya, audiensnya juga oke. Jadi saya semakin semangat ini membahas tentang perempuan dan Al-Quran. Saya jadi ingat kisahnya Sayyidah Aisyah. Kalau nggak salah mungkin panelis dan narasumber bisa mentasih apabila saya salah, terkait bahwa beliau ini adalah guru dari para sahabat. Bahkan perawi terbanyak perempuan dalam hadis, ya, maksudnya perawi hadis terbanyak itu adalah Sayyidah Aisyah. Perempuan loh, Rek, perempuan. Ya. Jadi apa yang tidak mungkin untuk perempuan, kan begitu ya. Oke. Jadi sahabat Fada, sudah kita bahas tadi sesi pertama bahwasanya Al-Quran itu memuliakan kepada perempuan gitu ya. Bebas dia memiliki hak untuk beribadah, belajar, berkarya, dan memberikan manfaat kepada halayak umum atau kepada masyarakat. Nah, tapi kita juga perlu memahami nih bagaimana syariat Islam mengatur kehidupan perempuan khususnya melalui fikih wanita, yang mana kita akan bahas pada sesi selanjutnya di program Q&A Session pada FM Reborn. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Oke. Selamat datang lagi kepada sahabat-sahabat Fada pada sesi kedua Q&A Session Fada FM Reborn. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Masya Allah, masih semangat ya teman-teman. Nah, di sesi awal kita semua memahami bahwasanya Al-Quran itu sangat-sangat memuliakan kepada perempuan dan memberikan kedudukan yang sama dalam meraih pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nih. Nah, tapi nggak cukup di situ aja. Kita juga harus memahami bagaimana syariat Islam mengatur kehidupan perempuan melalui fikih wanita. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih ke teman-teman audiens yang ada di sini. Kira-kira menurut kalian apa sih fikih wanita itu? Istihadah, haid, Nifas, istihadah, Istihadah, haid, melahirkan, wilada, oke. Istihadah. Tidak jauh-jauh dari darah ya, perdarahan, haid, nifas. Nah, tapi padahal nggak cukup di situ aja. Nah, gimana lebih jelasnya? Langsung kita tanya pada narasumber kita nih. Kak Galuh, sebenarnya apa yang dimaksud dengan fikih wanita dan mengapa setiap muslimah itu penting untuk mempelajarinya? Ya, di sini fikih ya. Fikih itu emang kan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita seorang wanita menjalani fase kehidupan yang memang beda dengan menjalani fasenya laki-laki. Yeah. Jadi ada hukum-hukum atau pemahaman-pemahaman yang harus kita dalami sendiri sebagai seorang perempuan seperti itu. Jadi memang sangat-sangat penting menjalani atau memahami terkait hukum-hukum fikih wanita. Hukum fikih wanita. Oke, berarti sebenarnya fikih wanita itu bukan sekedar kumpulan aturan ya Kak, tapi emang menjadi pedoman untuk perempuan menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, tapi gimana ya Kak, fenomena sekarang ini banyak perempuan yang lebih memilih mencari hukum itu di sosial media. Ya, apa-apa tentang hukum ini apa ya? Mereka tidak memilih untuk mengkaji langsung kepada guru atau belajar langsung ke majelis gitu ya. Tapi mereka lebih memilih mencari searching ya, TikTok, Instagram gitu kan. Nah, jadi menurut Kak Galuh, bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Memang tidak bisa dipungkiri karena kita tidak bisa berpaling dari media sosial karena kita selalu dikelilingi dengan media sosial. Jadi menurut saya selagi rujukannya jelas dan yang menyampaikan adalah tokoh-tokoh yang jelas, tidak apa-apa menjadi rujukan dari mengambil rujukan dari tersebut. Oke, nggak apa-apa asalkan rujukannya itu jelas. Nah, jadi ilmu agama itu bukan hanya tentang mengetahui jawaban ya, tapi kita harus tahu seluk-beluknya jawabannya itu gimana, apa dasarnya kan begitu ya. Nah,
selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada panelis pertama, Kak Mas Uda ya, Kak Mas Uda, bahwasanya persoalan fikih wanita apa yang paling sering membuat perempuan muda itu bingung saat ini? Kalau menurut saya yang sering membuat bingung dari wanita itu adalah persoalan haid. Persoalan haid. Ya, persoalan haid. Jadi di mana mereka mengetahui apakah sudah suci, dan mungkin ketika ada flek hitam ya, masih ada fleknya gitu, masih ada sisa-sisanya. Dan apakah boleh membaca Al-Qur'an ketika masih haid? Nah, hal ini sering menjadi pertanyaan bagi teman-teman dan membuat ragu ketika banyak jawaban-jawaban yang berbeda-beda di media sosial. Ya, di media sosial tuh kan banyak perbedaan pendapat kayak gitu. Jadi membuat para teman-teman tuh kebingungan. Nah, pentingnya di sini itu kita sebagai seorang perempuan itu seharusnya kita lebih penting untuk belajar kepada orang yang memang benar-benar memahami fikih seperti itu. Ya. Berarti gurunya itu benar-benar sahih gitu. Sahih fikihnya. Iya. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Oke, kita tanyakan ke panelis kedua nih, Kak Salwa. Kalau menurut Kak Salwa, apa nih persoalan fikih wanita yang paling sering membuat perempuan itu bingung saat ini? Jadi, perempuan muslimah itu banyak yang bingung tentang batasan beribadah. Nah, jadi gini, Islam itu tidak membatasi perempuan untuk berkarya, gitu. Tapi yang diatur oleh syariat itu adalah perempuan. Nah, yang diatur oleh syariat itu adalah bagaimana cara muslimah itu berkarya, gitu. Sejarah Islam juga banyak yang menceritakan tentang muslimah terdahulu seperti Sayyidah Khadijah. Beliau kan beliau sukses dalam perdagangan, dan juga ada Sayyidah Aisyah yang sebagai perawi terbanyak ya. Beliau itu juga sebagai rujukan ilmu bagi para sahabat. Nah, oleh karena itu dari sini Islam itu memberikan banyak ruang kepada perempuan gitu. Jadi perempuan itu bukan dibatasi untuk berkarya, kan, tapi perempuan itu bisa berkarya asalkan dia tidak melanggar adab atau syariat gitu. Justru perempuan yang hebat itu adalah yang justru perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang memegang syariat pada pedoman hidupnya. Oke, berarti perempuan itu sebenarnya bebas berkarya tadi ya, dia bebas berkembang, dia bebas bertumbuh, akan tapi kembali lagi sesuai dengan syariat. Oke, menarik sekali, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sahabat Fada, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, saya ingin nih, audiensnya ini sepertinya dari matanya itu sudah mulai ingin bertanya-tanya, ya, ingin bertanya-tanya. Mungkin kepada audiens yang ada di studio, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan gitu, bisa acungkan tangan. Saya. Oke. Bisa perkenalan dulu, Kak, perkenalan dulu. Boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Maratul Konita dari prodinya juga, Kak. Iya, prodinya, boleh. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semesternya juga, Kak. Iya, boleh. Semester 6, terus apa lagi? Udah langsung pertanyaannya aja. Udah. Iya, lanjut, Kak. Jadi pertanyaannya itu langsung saja, Kak. Sekarang kan di zaman sekarang banyak wanita atau perempuan yang masih merasa minder ketika menggunakan hijab. Kadang ada yang merasa terlihat kuno, ataupun nggak mengikuti tren gitu. Trennya sekarang kan banyak yang buka blonde gitu ya. Blonde apa itu blonde? Blonde itu kerudung pasmina, rambutnya kelihatan. Oh iya. Gitu. Jadi kan Tren ya? Ya, tren, ataupun nggak ada yang pakai kerudung dan rambutnya itu disemir merah-merah atau kuning. Oke. Langsung saja yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana sih cara menyikapi hal tersebut, atau bagaimana cara percaya diri seorang wanita ketika
Jadi ini saya grogi. Oke. Karena Santai, audiensnya. hostnya oke, panelisnya oke, narasumbernya oke. Sedangkan saya sudah gemeteran. Saya ulangi lagi. Oke. Jadi pertanyaan Mbak Konita ya, Mbak Konita. Santai Mbak Konita. pertanyaannya itu bagaimana sih seorang wanita, Ya. seorang perempuan agar percaya diri menggunakan hijab di zaman sekarang seperti itu, Pak? Oke, sangat relate banget nih di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bisa langsung kita tanyakan ke Kak Galuhnya selaku narasumber. Ya, Kak? Tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa percaya diri ketika kita berhijab seperti itu ya, menegakkan syariat Islam. Jadi yang pertama memang harus didasari dengan ilmu dan kesadaran. Jika kita tidak sadar akan ilmunya, jadi kita tidak bisa melakukannya. Yang pertama adalah sadar akan ilmunya. Jadi percaya diri itu lahir dari pemahaman-pemahaman yang jelas. Jika kita sudah tahu ilmunya dan sadar melakukannya, insya Allah kita akan lurus semuanya. Oke, lurus semuanya. Ini sudah sangat cocok ke jawabannya, Kak Konita. Sekali, Kak, cocok. Oke, kita kasih kesempatan kedua lagi untuk penanya kedua. Silakan, ada yang mau bertanya? Gak ada? Nggak ada, Oke, Kak. gak ada nih. Ya sayang sekali tidak ada yang mau bertanya. Padahal ini pembahasannya lagi oke. Hah? Di sesi ketiga. Oh, di sesi ketiga, oke, gak apa-apa. Mereka lagi mempersiapkan pertanyaannya nih. Nah, kalau menurut apa? Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak panelis, panel 1 maupun panel 2. Mungkin dari Kak Mas Uda. Ya, jadi kita begini. Sebagai seorang perempuan jangan sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, iya. Di media sosial tuh sering kan ya, ada perbandingan seperti itu. Jadi perempuan itu perempuan itu kita sebagai perempuan mempunyai jalannya masing-masing, mempunyai prinsipnya masing-masing seperti itu. Ya. Jadi jangan suka membanding-bandingkan ini metode bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dengan apa yang kita Gitu kan miliki, ya? ya. Oke, mungkin dari Kak Salwa, selaku panel kedua. Oh ya. Oke. Kalau menurut saya jadi muslimah itu tidak perlu menjadi muslimah yang sempurna, kan tapi kita itu harus menjadi muslimah yang selalu belajar menjadi lebih baik ke depannya. Oke, berarti yang dilihat itu adalah prosesnya ya, Iya, bukan prosesnya. hasil akhirnya, begitu kan ya? Betul. Masya Allah, tabarakallah. Ini pembahasannya ini sangat menenangkan, menyejukkan seperti ya. Oke, tadi di sesi pertama kita udah membahas tentang Al-Quran memuliakan perempuan. Nah, pembahasan kedua kita membahas tentang fikih wanita ya. Jadi sebenarnya fikih wanita ini bukanlah hal yang rumit ya atau bahkan menakutkan. Justru fikih ini hadir sebagai pedoman kita untuk beraktivitas sehari-hari, baik itu mulai dari beribadah, berpendidikan, terus berpekerjaan, dan kehidupan sosial agar lebih terarah. Kalau katanya Kak Galuh tadi, agar hidup kita menjadi lurus, shiratal mustaqim gitu ya. Nah, setelah ini kita lanjut ke season 3 ya, atau ke segmen 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Q&A session pada FM Reborn. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Halo sahabat Fada, kembali lagi di Q&A session Fada FM Reborn. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Senang melihat audiens ini semangat banget pembahasan kali ini. Oke, tadi di sesi pertama kita membahas tentang bagaimana Al-Quran yang memuliakan seorang perempuan. Nah, terus di pembahasan kedua kita memahami pentingnya fikih wanita sebagai pedoman perempuan dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu perempuan zaman sekarang memiliki banyak kesempatan. Ada yang bisa menjadi guru, menjadi dokter, pengusaha, konten kreator, host, ya, menjadi host gitu kan. Atau bahkan pemimpin-pemimpin saat ini itu sudah perempuan, ya kan? Nah, tapi di sisi lain itu ada muncul pertanyaan, bagaimana seorang muslimah itu tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai Al-Quran. Nah, kita tanya nih ke Kak Galuh. Menurut Kak Galuh, bagaimana sosok muslimah yang ideal di era modern saat ini?
Kalau ditanya perempuan yang ideal ya, sebenarnya tidak luput dari kata terus berusaha menjadi lebih baik. Jadi kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna sejatinya, karena kita dalam garis besar manusia seperti itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi menjadi manusia yang lebih baik lagi, itulah perempuan yang ideal seperti itu. Yang terpenting ketika kita menjadi perempuan itu jangan, bolehlah kita berkarir, boleh sibuk dengan hal-hal yang berbau dunia, tetapi kita harus bisa menyeimbangkan antara yang mana kewajiban kita, yang mana yang itu nilai plus bagi kita. Jadi kita itu jangan sampai meninggalkan yang wajib demi mengejar yang sunnah seperti itu. Oke, jadi ukuran suksesnya menurut Islam itu bukan tentang dia jadi apa gitu kan ya, tapi juga tergantung keberkahan, gitu kan. Lagi-lagi kembali pada bagaimana prosesnya, bukan dilihat dari bagaimana hasilnya, begitu kan. Nah, tapi kasus saat ini itu sering kita jumpai di media sosial. Sekarang banyak perempuan itu berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya bahwa inilah aku yang terlihat sempurna, gitu. Nah, mulai dari entah itu penampilan, ya kan, penampilan cantik dikit, make up dikit, pakaian baru, update, ya kan. Terus pencapaian, aku dapat juara nih, contoh juara musabaqah Fahmil Quran gitu seumpama. Nah, dia juara 1, update dulu status, story, ya kan. Nah, jadi akibatnya tidak sedikit perempuan lain yang merasa insecure. Kita sebagai orang yang tidak ada di proses itu atau di hasil yang di up sama teman-teman kita itu malah merasa insecure, bahkan kehilangan rasa syukur. Jadi menurut Kak Galuh, bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena seperti ini? Terhadap fenomena seperti itu yang insecure ya. Tapi di zaman sekarang kita tidak bisa menyembunyikan kebaikan. Karena kenapa seperti itu? Karena jika hal-hal kebaikan itu tertimbun dengan hal-hal keburukan, maka keburukannya akan naik ke permukaan. Jadi hal-hal seperti itu tidak dibenarkan, tapi hal seperti itu bisa meningkatkan atau menjadi pemantik bagi orang-orang agar bisa seperti itu juga, seperti itu. Jadi dalam garis besarnya boleh kita memamerkan segala hal kebaikan, tetapi tetap dalam hati kita dengan kata harus tulus dengan ridhonya Allah, seperti itu. Oke, dalam artian berarti tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Oke, kita boleh seperti membagikan kepada halayak umum yang kita, tapi dengan niat kita ingin motivasi kepada orang lain agar orang lain juga ikut berusaha untuk menggapai mimpi-mimpinya, seperti itu kan. Jadi mungkin menurut panelis 1, gimana nih Kak Mas Uda melihat fenomena bahwa perempuan ini punya perasaan kita harus menjadi sosok yang sempurna gitu. Gimana? Ya. Menurut saya tekanan terbesar seorang perempuan itu dimana ketika ada proses standar dari media sosial. Jadi seolah-olah perempuan itu harus cantik ya, harus kaya, harus sukses, harus produktif setiap hari. Padahal kan semua orang itu mempunyai proses yang berbeda-beda. Jadi di sini kita sebagai muslimah itu sebenarnya kita menjaga jati diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu berpatokan pada seberapa banyak pengikut di media sosial kita, seberapa banyak orang menilai kita. Jadi kita sesuai dengan diri kita sendiri. Maksudnya dalam artian mensyukuri apa yang kita miliki. Betul. Oh ya. Jadi ya udah, kita tuh punya proses masing-masing. Iya, punya proses masing-masing. Kita ya kita, mereka ya mereka gitu kan. Kita dengan proses kita masing-masing, ya udah nikmati prosesnya dan kita yang nikmati hasilnya gitu kan ya. Lagi-lagi kembali pada konsep bersyukur. Oke, mungkin dari panelis kedua mungkin ada yang ingin dibagikan dari pengalamannya, Kak Salwa. Kalau menurut dari versi saya itu adalah menjadi muslimah yang baik itu bukanlah kita menjadi muslimah yang sama seperti orang lain kan, tapi jadilah versi terbaik kita gitu. Jadi kita harus berusaha menjadi lebih baik lagi. Selalu berusaha menjadi lebih baik. Oke, Masya Allah, saya suka sekali dengan kalimatnya. Dalam artian itu menjadi versi terbaik dari diri sendiri, begitu ya. Nah, oke. Ini saya mau tanyakan lagi nih ke narasumber, Kak Galuh.
dari Kak Galuh, kalau boleh nih ya Kak, memberikan 3 bekal kepada perempuan muda yang ada di seluruh dunia, terutama yang ada di sini, audiens, terus kru-kru saya dan teman-teman yang sedang menonton video ini, 3 bekal kepada perempuan muda yang hidup di era digital. Ya kan sekarang namanya digital itu kan sangat pesat ya. Jadi mungkin ada bekal dari Kak Galuh buat teman-teman perempuan. Kalau ditanya bekal ya, bekal menurut saya itu ada 3. Yang pertama ialah iman. Karena kembali lagi, jika kita didasari dengan iman yang kuat, karena yang pertama adalah iman. Kenapa iman? Karena iman di sini menjadi kompasnya kita dalam berkehidupan, seperti itu. Kalau yang kedua itu adalah ilmu. Ilmu khususnya sebagai seorang perempuan, jika kita memiliki ilmu, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Jika kita tidak punya ilmu, semua terlihat benar. Jika kita tidak punya ilmu, semua terlihat salah, seperti itu. Jadi adanya ilmu di sini bisa menjadi pembanding antara benar dan salah. Untuk yang terakhir, akhlak. Seperti yang tadi saya sampaikan, sehebat apapun kita, sehebat apapun manusia, jika tidak memiliki etika ataupun tidak memiliki akhlak, tidak akan dimuliakan oleh seseorang. Oke, Masya Allah ya. 3 bekal yang ada, yang dipesankan tadi dari Kak Galuh buat teman-teman perempuan di seluruh dunia. Ada 3 tadi, iman, ilmu, dan akhlak ya. Jadi kita resapi 3 bekal ini sebagai pedoman kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sahabat Fada, sebelum kita akhiri podcast kali ini, kita beri kesempatan 1 kali lagi nih kepada audiens, karena tadi dia nggak sempat bertanya di segmen yang kedua. Jadi kita kasih kesempatan lagi nih di segmen ketiga. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, bisa angkat tangannya. Oke, bisa perkenalkan namanya dulu Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Najwa Febriani. Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Oke, salam komunikasi berarti ini. Salam komunikasi. Oke, enggak Kak pertanyaannya. Nala boleh meminta 1 pesan untuk perempuan muda Indonesia saat ini. Apa pesan kakak narasumber dan para panelis hari ini? Oke, pesan ya. Karena Najwa pesan. Oke, dari salah satu audiens di studio ini ada yang bertanya, kira-kira apa pesan dari narasumber dan panelis kita pada siang menjelang sore kali ini? Mungkin dari Kak Galuh dulu. Kalau ditanya apa namanya? Pesan ya. Pesan kita sebagai muslimah ya, jangan menjadikan validasi manusia sebagai tujuan utama, karena yang terpenting adalah ridhonya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bukan, iya tepuk tangannya, benar. Bukan membahas atau yang kita pikirkan tuh bukan lagi validasi manusia, tapi validasi Allah, atau bagaimana Allah menganggap kita sebagai hambanya, bagaimana kita dianggap sebagai hambanya, begitu maksudnya, ya kan Kak? Oke, mungkin dari panelis 1 ada yang ingin disampaikan sebagai pesan untuk perempuan dunia. Ya, semoga kita sebagai perempuan, semoga setiap perempuan bisa bermimpi yang tinggi, tapi harus tetap dengan berpijak pada nilai-nilai Al-Quran, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Kita boleh tumbuh, kita boleh berkembang, kita boleh meninggi, tapi kembali lagi tetap berpedoman pada nilai-nilai Al-Quran. Oke, mungkin dari panelis kedua ada pesan? Kalau dari saya, mari jadi perempuan muslimah yang bukan hanya cantik, akan tapi juga cantik akhlaknya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Gak cuma cantik doang, tapi juga akhlaknya. Gimana itu ya bunyinya? Saya lupa. Ya udahlah, skip aja, nanti kita bahas di pembahasan yang akan mendatang. Oke, di podcast kita kali ini kita udah bahas 3 hal ya. Yang pertama, bagaimana Al-Quran memuliakan perempuan. Yang kedua, bahwa fikih wanita itu bukan hal yang rumit gitu kan, tapi dia adalah patokan atau pedoman untuk seorang perempuan beraktivitas sehari-hari untuk melakukan kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketiga, ya it's okay kalau muslimah itu sebenarnya bisa hidup di era modern kayak gini, tapi tidak jauh, tidak larut dalam tidak lupa dengan nilai-nilai daripada Al-Quran, seperti itu. Jadi intinya perempuan Qurani ya bahasanya. Perempuan Qurani itu bukan berarti membatasi langkah, tetapi dia menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menuntun setiap langkahnya. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada narasumber, panelis ya, Kak Mas Uda dan Kak Salwa yang sudah berkenan mau hadir di event kita, di podcast kita kali ini, karena pembahasannya cukup menenangkan, menyejukkan hati gitu ya, yang mana semua perempuan sih harusnya nonton ini di YouTube kita.
Oke, terima kasih semuanya. Saya Liwa, izin undur diri dan silahkan lihat Q&A session pada FM Reborn. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Terima kasih Kak Galuh, Kak Mas Uda sama Kak Salwa.